Assalamualaikum guys, ketemu lagi di episode ngomong-ngomong. Hari ini aku akan ngobrol bersama temen jauh yang aku bela-belain ya guys. Jadi aku tuh paling males banget sebenarnya diajak jalan kok udah di atas jam 13 ya, ke Jakarta lagi. Terus ini gara-gara dia posting di Instagram, terus aku asal nyebut aja mau ke Jakarta gitu, aku samperin aja, ternyata ke Jakarta dan waktunya cuma ada di jam segini. Ya udah kan nggak ada waktu lagi ya, kita samperin aja. Kenalan dulu dong, siapa namanya sampai segitunya. Kenalan dulu deh. Nama lengkap apa nama pena? Nggak ada juga sih nama pena. Iya, mau bilang nama pena tapi namanya sama. Ya, hai semuanya, nama saya Nita Anggraini, tapi Piah. Iya, terserah, boleh. Biasa panggilnya Piah, tapi Piah manggil saya Tanggi. Panjangan dari, pendekan dari Tantanggi. Iya. Jadi emang walaupun kelihatan sebaya, ya umur kita agak. Oke. Ini Tanggi ini adalah teman yang pokoknya satu geng nih kok, kampus fiksi bareng sama Cindy, Putri di Jakarta. Terus Mia, Mufi belum pernah masuk. Oh iya. Mas Nara. Mas Nara. Itu nama pena ya? Iya. Gak boleh disebutin nama aslinya. Udah pernah nyebutin sih ya di sini. Kita lagi ngomongin dia malahan ya. Terus siapa Mamahli itu satu geng kampus fiksi termasuk sama Tanggi ini. Nah, Tanggi ini udah nerbitin berapa buku, Tan? Kalau buku yang ditulis sendiri itu ada 3, yang satu novel digital, yang 2 buku parenting. Kalau untuk antologi lupa udah. Lumayan lah ya kalau antologi. Ada tandanya banyak ini biasanya kalau kayak gini. Dalam berarti belajar nulis secara profesional sejak tahun berapa? 2000 sejak jadi full time mother waktu tahun 2012 kan sempat nggak kerja, 2012 sempat nggak kerja, terus kembali menyalurkan hobi nulis. Ikut kampus fiksi tahun berapa sih kita? Aku mah tahun 2013 ya. KF11 itu tahun berapa ya? Nah itulah pertama kalinya. Kan aku beda, kita beda angkatan. Berarti tahun berapa tuh? Kita ketemu 2015 ya, kita ketemu. Nah iya bener ya, berarti pas KF11 itu, kampus fiksi 11 itu pertama kalinya mau menekuni secara serius nulis. Sebelumnya kan ya cuman belajar cara otodidak aja, nulis udah lama, dari kecil sering nulis. Tapi benar-benar menekuni dunia tulis menulis, mau menulis secara dengan tata bahasa yang baik, ejaan yang baik, yaitu belajarnya baru pas di kampus fiksi 11. Kan itu waktu di kampus fiksi itu kita baru belajar secara profesional lah ya, buat nerbitin buku ibaratnya. Nah, satu hal yang menarik dari Tanggi ini, postingannya tuh selalu bikin menggelitik. Kalau lagi ngebahas anak-anaknya, karena anak-anaknya suka buku, bener nggak sih, Tan? Bener. Zahir ya, kalau Nara kan belum. Oh iya, itu baca. Zahir itu dari dulu yang aku tahu kan kritis ya. Itu gimana sih cara menanamkannya gitu? Ya udah pernah ketemu Zahir ya? Udah, tapi masih suka mobil-mobilan kan dia waktu itu ya. Nah sekarang ternyata lebih lucu-lucu lagi gitu, unik-unik lagi. Nah itu gimana sih nanaminnya gitu? Kalau sebenarnya kan anak itu meniru ya. Jadi waktu aku kecil juga kan, walaupun mama kerja, papa kerja, tapi di lingkungan rumah nenek waktu itu kan kalau mama papa kerja tinggalnya di tempat nenek, banyak koleksi buku tuh di rumah nenek tuh kan. Tante aku juga suka baca, aku jadi ngikut, jadi suka baca juga. Nah jadi dari situ sih aku belajar kalau ternyata kebiasaan-kebiasaan baik itu kan ditiru. Jadi ya kalau misalnya di rumahnya nggak ada buku, orang tuanya nggak membaca buku, ya anak-anaknya juga mungkin nanti kedepannya bisa aja sih jadi suka buku. Tapi kalau untuk dari kecilnya menyadari menyukai buku, ya memang harus dilihat dari kebiasaan waktu kecilnya, kebiasaan dari orang tuanya, kebiasaan dari orang-orang terdekatnya, gitu aja sih. Walaupun jadi usahain kalau di rumah aku sih buku memang ada di mana-mana gitu. Jadi aksesnya gampang ya. Tapi buku-buku anak kan, kalau buku-buku yang memang bukan buat anak-anak memang di lemari terkunci gitu. Jadi jadi emang udah ditata gitu ya? Ya dari kecil memang dibiasain baca buku waktu mau tidur misalnya gitu.
atau nggak mengarang mengarang cerita sendiri. Buat diceritain ke anak-anak. Iya, benar. Wow, itu udah terlatih ya itunya ngarang-ngarangnya itu. Ya karena kadang males ngambil buku kan, atau males ini ya udah dia ngarang aja, kan nggak tahu juga ya mereka mah. Yang penting diceritain, yang penting ekspresif gitu loh. Kalau cerita ke anak kan harus ekspresif. Iya. Tiba-tiba gitu. Oke. Oh cuma tiba-tiba gitu. Ya kan males juga kayaknya. Itu cluenya emang harus ekspresif biar tertarik gitu ya? Iya, aku sih ngerasa kalau dari pengalaman sendiri aku ngerasanya gitu ya. Maksudnya kalau misalnya aku bacain cerita kadang ada saatnya capek ya, baca ini juga agak-agak nggak mood kan. Misalnya jadi ya tiba-tiba si kancil datang gitu, datar aja. Ya anak aku juga ternyata biasa aja, maksudnya kurang tertarik gitu. Tapi kalau misalnya Zahir tuh waktu kecil aku udah mulai tiba-tiba dia apa mah gitu. Jadi memang harus ekspresif. Makanya kadang ada yang beli boneka jari gitu kan, kreatif ya sekarang, mainan-mainan juga untuk bercerita udah kreatif, banyak diproduksi juga kan. Nah itu yang bikin bercerita itu jadi menyenangkan sekarang. Kan tadi ngomongin soal berceritanya itu, terus sebenarnya kecenderungan Tanggi ini kan yang nih bukunya Tanggi ya, ini buku yang keberapa Tan? Ini buku parenting yang pertama. Jadi kalau di total dari jumlah semua buku ini yang ke, kalau hitungannya antologi lupa yang keberapa kalau menghitung dari antologi, tapi kalau dari buku yang ditulis sendiri ini buku kedua. oh ini Saya yang solo, pertama novel ya. Kalau solo ini kedua, ini kan non fiksi ya. Terus Iya, Tanggi non-fiksi. bercerita kepada Zahir itu kan pasti fiksi gitu. Iya. Sebenarnya kecenderungan Tanggi itu lebih kemana kalau nulis? Sebenarnya aku tuh sukanya fiksi. Kalau nulis juga lebih enak, lebih ngalir sebenarnya nulis fiksi. Tapi memang ini lucu deh konsepnya, memang ini dari waktu itu dari Mbak Tiwi. Jadi karena aku sering bikin status-status ya tentang anak-anak gitu. Terus bikin status tentang celoteh Zahir gitu kan. Pernah bikin hashtag tuh waktu itu di IG celoteh Zahir, pokoknya pertanyaan-pertanyaan Zahir kan waktu itu. Terus Mbak Tiwi kan mau nawarin nulis buku parenting, bisa nggak gitu kan, tapi yang konsepnya kayak surat gitu loh. Konsepnya tuh kayak surat. Jadi gimana si anak itu tentang si anak, isi hati anak yang sebenarnya kita nggak tahu ya. Kita ini menggabungkan fiksi dan non fiksi loh. Jadi konsep bukunya itu menurut aku unik banget. Gitu. Yang ditawarin untuk ditulis. Ada ininya ya. Jadi kayak surat ya. Awalnya itu kayak surat dari anak ke orang tua. Anaknya itu mulai dari kandungan sampai dia usia 5 tahun kalau nggak salah, lupa. Banyak ya, bukunya udah banyak jadi lupa. Nah ya, jadi konsepnya bentuknya surat. Anaknya mempertanyakan sesuatu kepada ibunya, itu sebenarnya kan fiksi ya. Maksudnya aku sendiri nggak tahu dong, pada saat anak belum bisa berkomunikasi, aku sendiri nggak tahu dong apa benar itu yang dia tanyakan. Sebenarnya enggak, itu aku mereka-reka dan kemudian dijawab dengan pengalaman-pengalaman dan hasil riset kecil melalui seminar parenting, melalui jurnal-jurnal tentang parenting gitu. Jadi dijawab surat dijawab gitu konsepnya. Berarti waktu nulis ini Zahir tahu nggak? Zahir nggak tahu. Jadi itu kalau Zahir ini dia- tahun berapa terbitnya? Ya Iya Allah. udah harusnya kan. tahun berapa Pia? Tahun mana tahunnya? 2017. Oke. Iya. Zahir nggak tahu. Zahir nggak tahu proses nulisnya, dia nggak tahu. Dia suka kepo nggak sih kayak Apanya yang tahu proses nulisnya, karena kamar penuh dengan notes ya. Oke. Cermin penuh dengan notes, bab ini tentang ini, bab ini tentang ini gitu. Zahir nggak tahu. Terus dia suka kepo nggak sih mau belajar nulis gitu kan? Kayaknya bacaan bukunya Zahir tuh berat guys. Kasih tahu bukunya apa yang dibikin dia curious gitu. Dia itu tertariknya sama Korea Utara. Terus dia Mamanya Korea Selatan ya. Anaknya Korea Utara. Jadi nggak tahu ya kenapa dia punya ketertarikan tentang Korea Utara. Mungkin karena ya menarik aja kali bagi dia, itu negara yang asing gitu kan. Iya. Nah kebetulan pas dia mulai tertarik sama buku-buku Korea Utara tentang Korea Utara tuh aku tiba-tiba keingetan kalau pernah punya buku yang apa sih, Jejak Mata Pyongyang itu. Nah ya udah deh, Bukunya siapa? ya Allah, kok aku lupa Bi. Apa sih itu? Ada Padahal nulis ensiklopedi.
Enggak, itu kan nulis idola aku ya. Boleh. Oke, Madasari. Pusing, bukan cowok. Oh bukan. Ketebak gitu loh, penulis favoritnya Tangi gitu. Iya, kan kamu tahu kan aku bermasalah dengan ngapal nama ya kan. Nama tokoh aku tulis sendiri aku. Itu benar lupa. guys. Kalau misalnya ngomongin tokoh tuh, aku udah ngomongin panjang lebar, aku terkagum sama siapa, dia lupa. Itu yang mana ya? Iya, bener. Ini udah jadi permasalahan nonton- yang banyak. Dia nonton drakor aja. Seno Gumira, maaf ya. Seno Gumira. Jadi bukunya itu adalah dokumentasinya Mas Seno ini waktu dia ke Korea Utara. Jadi banyak foto-foto, kemudian banyak deskripsi tentang Korea Utara, dan langsung keinget dong, punya buku ini, kasih ke Zahir deh gitu. Ternyata pas dikasih tuh dia happy. Tapi ya akibatnya makin banyak pertanyaan tentang Korea Utara yang aneh-aneh. Pertanyaan dari Zahir yang kayak gimana ya akhirnya, yang menurut Tangi tuh aneh banget, unik banget gitu, sampai aku googling dulu deh jawabnya. Oh banyak kalau pertanyaan dia yang butuh googling tuh. Apalagi waktu dia pernah dia tertarik sama Hitler ya kan. Oke. Aku dari kecil nggak pernah tahu Hitler Jadi itu dia kan gimana. udah punya HP ya, udah punya HP untuk WhatsApp, tapi memang kontaknya aku save cuma keluarga aja. Terus dia pernah DP WhatsApp-nya itu dipakai gambar Hitler. Aduh. Dia baca apa sih kan? Banyak buku yang dia baca. Hai, DP Hitler, dia hai. pernah Hitler dia. Terus aku jelasin dong gitu kan, Zahir jangan pakai DP itu deh gitu kan. Nah ya udah deh, mulai panjang pertanyaannya, kenapa gitu. Nah dari situlah mulai kita browsing, kita sebenarnya tahu tapi nggak mendalam kan. Memang kalau masih istilahnya akibatnya itu kan masih banyak orang yang tersakiti ya dengan peristiwa yang diakibatkan oleh Hitler itu gitu kan. Nah udah deh, jadi mulai googling, mulai cari penjelasan dengan bahasa yang lebih mudah dia pahami ya gitu. Oke, kata dia kayak gitu, karena nggak semua orang nyaman gitu. Karena nggak semua. Oh ini kan karena masih keluarga ya, jadi nggak ada yang komplain. Tapi kalau ini nanti ke orang luas kan efeknya bakal luas gitu. Ini apa namanya, aku kaget banget sih Zahir sampai segitunya. Selain itu yang tentang Korea Utara, Kim Jong Un. Oh iya, Kim Jong Un. Terus pertanyaan dia itu waktu Korea Utara, biasanya karena buku Seno Gumira itu kan bahasanya udah bahasa yang dewasa lumayan, kan? Iya, bahasanya bahasa yang dia nggak pahami, kayak apa ya waktu itu yang pernah aku post juga tuh. Masa Zahir itu masih usianya berapa sekarang di 2012 berarti sekarang 9. Maafkan. 9 tahun. Dia bacanya tuh bacaan yang aku baca sekarang gitu. Di tahunnya aku Zahir paling aku baca Bobo. Iya kan? Dan dia tuh suka buku-buku yang ini, yang apa, tentang, kalau sekarang buku favoritnya itu Keluarga Super Irit. Itu sebenarnya kayak komik gitu sih. Tapi tentang keluarga di Korea Selatan gitu, yang super irit Korea Selatan sekarang. Itu tapi lucu, bukunya beneran lucu. Jadi memang sama, dia suka buku-bukunya Oki Madasari dong. Iya, penulis favorit aku juga. Itu yang aku maksud. Aku bacanya itu baru pas udah dewasa gini gitu. Tapi untungnya Oki itu kan punya Mbak Oki Oke aja ya. Punya buku yang anak-anak ya, yang memang dia tulis buat anak-anak. Nah itu akhirnya dialihkan ke sana aja, daripada nanti dia baca Enrock dan sejenisnya, kayaknya belum cukup umur. Ya udah, jadi buku tentang anak-anak dari Mbak Oki itu ada beberapa judul kan, dan dia suka itu. Kan biasanya nih ya, kalau misalnya seorang anak itu baca buku itu bakalan jadi kritis banget, banyak nanya. Nah, Tangi maintain itu tuh gimana gitu? Karena kan biasanya udahlah ntar juga tahu pas dewasa, ada yang bilang gitu kan orang tua, kalau enggak ngapain sih kamu nanya-nanya pertanyaan orang dewasa, harusnya anak kecil tanya gini-gitu. Yang pernah aku dengar kayak gitu. Nah, buat maintain kayak begitu gimana, sedangkan kita sebagai orang tua mungkin orang lebih dewasa nggak siap untuk ngejawab. Iya, jadi memang kalau aku nggak pernah menghindari apapun pertanyaan dia ya, apapun gitu, karena lebih baik kita yang menjelaskan kan, daripada dia dapat pengetahuan yang dari luar yang mungkin informasinya salah gitu.
Jadi kalaupun misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, pasti aku bilang sama Zahir, Jai nanti malam kita jawab ya. Ya sementara aku sibuk googling dulu apa ya dan menyusun kata-kata supaya ini pemahaman dia bisa sampai. Soalnya kan kadang bahasa-bahasa yang disampaikan orang lain nanti di luaran sana, kalau misalnya dia mengajukan pertanyaan yang nggak bisa dijawab sama orang tuanya atau orang-orang di rumahnya, mungkin dia akan bertanya di luar sana nanti dan informasinya belum tentu yang kita harapkan gitu. Banyak kok anak-anak sekarang tuh pertanyaannya, apalagi mereka udah kenal YouTube kan. Nah, jadi nggak mungkin kita bisa menutup akses itu, nggak mungkin banget gitu. Jadi memproteksi dengan membekali gitu, membekali mereka pengetahuan gimana caranya membatasi diri sendiri gitu. Oke, yang penting kamu tahu ini tidak bagus gitu, jadi jangan dilakukan. Kan banyak channel YouTube juga kata-katanya kasar kan. Kita nggak mungkin dong menutup itu semua, akses itu semua. Kadang kita jangan nonton ini, tapi nanti di channel yang lain ada kata-kata kasar. Benar-benar. Nah, kita nggak mungkin buat menutup itu karena kita nggak bisa ada di dekat dia 24 jam terus, terutama kalau orang tuanya bekerja kan. Nah ya, jadi caranya ya cuma dengan memproteksi diri dia sendiri loh, supaya bisa memfilter. Kamu tahu ini nggak bagus, kalau kamu lakukan, kamu tiru, berarti ini sumbernya dari sini. Nanti akses ke sini bakal mama ini kurangi gitu. Nah dari situ sih dia biasanya ini sendiri. Karena kata-kata seperti ini nggak pernah ada di rumah gitu. Kalau kamu bisa sampai ngomong yang seperti itu, berarti kamu dapat dari ini kan gitu. Dengan gitu dia jadi memfilter sendiri. Oh oke, gitu. Itu apa ya? Cara membatasinya itu tuh kritis gitu loh. Aku sih nangkepnya gitu. Iya. Karena kan kayak udah ntar mama ini aja ya gitu kan. Tapi kan itu dikasih penalaran yang bikin dia mikir, oh iya di rumah enggak, berarti di YouTube aku, berarti konsekuensinya apa gitu dia kan. Belajar bertanggung jawab dengan pilihannya. Kalau dia masih mau terus nonton YouTube, nonton channel itu, ya dia harus bisa dong filter sendiri gitu. Karena ya kita nggak bisa terus-terusan melindungi dia dari hal-hal seperti itu. Sejak kapan dia dikasih informasi-informasi yang ini apa namanya udah berasal dari buku gitu Tan? Emang interestnya itu sejak usia berapa? Dan apa sih yang harus dikasih dulu dari awal? Apakah misalnya buku-buku agama, habis itu buku-buku umum, apa sih ensiklopedi gitu? Baiknya gimana? Yang pasti pengalaman tiap orang tua beda. Anak juga interestnya itu bakal beda-beda, tergantung lingkungan dia tinggal, tergantung orang-orang terdekatnya menyukai apa gitu kan. Kalau misalnya dulu dari pengalaman Zahir, dia tuh waktu masih kecil suka banget cerita-cerita horor kan. Oh iya. Suka banget, nyampe ya ampun. Nah dari situ sebenarnya bisa tuh kita masukin untuk literasinya, hobi bacanya. Ini ada buku horor seru loh gitu, nggak masalah gitu. Ini buku horornya seru. Nah, dari situ dia mulai lihat gambar, oh iya seru baca. Nah gitu aja sih. Jadi lebih ke ngikutin aja dia tertariknya kemana, kita arahkan ke hal yang positif gitu. Masih di same interestnya ya, maksudnya dia masih di wilayah ketertarikan dia, tapi kita arahkannya ke yang positif, buku misalnya. Bahkan tata bahasanya Zahir tuh udah kayak dosen guys. Oh iya, dia dibilangin teman-teman aku dia kayak Pak RT. Karena dia ngomongnya saya. Ya kan? Saya kalau chat namanya juga gitu. Mas saya boleh ini enggak? Mas saya boleh gitu. Beberapa kali tuh ada chat ya kan yang kita masukin ke story. Apa sih kemarin yang suntik ya? Saya dibohongin sama Mas saya dibohongin gitu. Pokoknya dia dan iya gurunya juga bilang gitu. Itu tuh pengaruh dari siapa? YouTube mana yang ngomong saya? Di rumah. Aku kalau di rumah ngomong sama kadang sama orang rumah memang ngomongnya saya sama suami. Oh, itu sama bahasa rumah. Iya, di rumah sering ngomong saya. Ya ampun, itu rumah apa perusahaan? Gimana dong kebiasaan? Kalau aku tuh kayak apa ya gitu. Jarang kalau aku tuh biasanya cuman ke teman-teman gitu. Lu kan dia manggil dirinya Zai kan? Iya, Zai. Terus jadi saya gitu kan. Benar. Memang itu dari rumah itu dia sering ngomong bahkan saya. Emang efek baca buku itu mempengaruhi tata bahasa si anak-anak itu gitu. Pak RT. Nanti aku mau masukin footage-nya si Zahir ya dari ini Instagramnya Tanggi Iya. Biar teman-teman tuh baca juga betapa lucunya anaknya Nita ini. Dan baca juga nih, baca buku. Oh, ini juga banyak cerita tentang Zahir sebenarnya. Oh iya, di sini tentang apa? Ya maksudnya pengalaman Zahir, karena ini banyak diangkat dari pengalaman pribadi juga kan. Gitu.
Tanggi, terima kasih banyak Iya, udah sama-sama. Ya masuk Allah. channel ini. Disamperin jauh-jauh loh dari planet planet Bekasi. Iya, demi aku mau datang ke sini karena kan ini ya kenang-kenangan ya. Kita Iya, belum tahu bener. kapan lagi ketemu. Iya, kita terakhir ketemu tahun berapa ya? Masa Sampai udah masih nggak inget. skripsian tahu. Iya. Ya udah, skripsian masih bocah banget. Nah, nyala kan. Sampai nyala itu. Tapi setiap waktu ketemu PA itu pasti Apa? berkualitas. Amin. Iya beneran, memang pasti ada hal-hal manis gitu kan. Oh, amin, amin, amin. Oke, terima kasih banyak Tanggi udah mau di sini. Terima kasih. Terima kasih. Juga buat teman-teman yang nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.